Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Wantoro dari Lembu Alam. Saat ini kita ada di Desa Suruh, Kecamatan Dauglandong, Kabupaten Mojokerto. Dan sore ini kita berkunjung ke salah satu mitra tim Lembu Alam di kandang beliau yang biasanya beliau pakai untuk penggemukan sapi selama ini. Nah, nanti bagaimana proses penggemukan sapi, kemudian keuntungannya dan segala macam, terkait juga kemarin sempat mengalami PMK, kita akan tanya-tanya langsung kepada beliau. Oke, kita langsung aja langsung kepada beliau. Kita perkenalkan. Nah, oke, Mas, ini namanya siapa? Mas Setiawan Mahyudi. Setiawan Mahyudi, panggilannya Mas? Setiawan, bisa juga dipanggil Kidi kalau bahasa jalanannya. Panggil Kidi juga bisa. Oke, nah. Mas Yudi ya? Oke, saya panggil Mas Yudi aja. Mas Yudi, ini saat ini tinggal di mana Mas Yudi? Tinggal di Dusun Suruh, Desa Suruh, Kecamatan Dauglandong, Kabupaten Mojokerto. Lokasi kandang ini ya? Iya. Oke, Mas Yudi, kalau nggak salah ini kemarin sebelum Idul Adha saya juga main ke sini. Iya. Nah, sapinya itu ada total berapa Mas Yudi kemarin? 8 sampai 9 ekor. 8 sampai 9 ekor. Mas Yudi, sebelum Idul Adha kemarin, ini kan sudah selesai Idul Adha. Itu merawat berapa sapi Mas Yudi? 8 sampai 9 ekor. 8 sampai 9 ekor. Itu jenisnya jantan semua? Jantan semua. Jantan semua. Oh gitu ya. Nah ini Mas Yudi, teman-teman banyak ingin tahu untuk proses penggemukan ala petani begini, apakah benar-benar memang ada untungnya Mas Yudi kemarin? Ya memang ada untungnya. Oh gitu. Iya. Kalau dari 9 itu Mas Yudi boleh diceritakan yang dari yang Ya. Kan ada yang untung Ada yang banyak, untung, ada yang paling untungnya paling sedikit. Iya. Nah kita cerita yang paling sedikit dulu. Yang paling sedikit itu kenapa kok untungnya paling sedikit? Gitu kan? Nah, untungnya paling sedikit itu ya dari pembeliannya itu kurang pas. Dari segi harga, posisi sapi, umur sapinya masih kurang mumpuni. Nah, terus jadi kalau posisi harga sudah nggak memenuhi syarat, terlalu kemahalan, ya otomatis kan dampak ke efek penjualannya juga kepotong. Terus kalau posisi sapinya masih masih di bawah umur, kalau masih di bawah umur, nah penyerapan nutrisinya itu juga nggak signifikan. Jadi nggak banding antara pengeluaran biaya pakan sama pertumbuhan daging. Kalau di bawah umur itu gimana Mas? Di bawah umur itu maksudnya belum poel. Poel ya. Iya. Jadi patokannya poel ini ya. Kalau belum poel. Iya. Jadi kalau menurut Mas Yudi harusnya Sudah poel. Dalam artian posturnya juga harus pas juga. Jangan sampai posisi sapi kecil, meskipun sudah poel 4 pasang atau di atas 2 pasang, ya tetap aja nggak bisa signifikan juga. Ya paling nggak bagus dalam posisi postur, terus umurnya juga memenuhi syarat, dalam artian sudah poel 2 pasang itu tadi. minimal poel 2 pasang. Minimal. Nah Mas Yudi, yang tadi cerita tadi itu kan labanya mungkin paling kecil ya, yang paling kecil. Itu belinya harga berapa kemarin? Harga 19.500. 19.500. Dirawat berapa bulan? Dirawat hampir 8 bulan. 8 bulan. Laku 25 sampai 26. 19,5, 8 bulan, laku 25 sampai 26. Ini termasuk yang paling keuntungannya paling kecil. Paling kecil rugi atau ngepres? Ada yang rugi, ada yang ngepres. Kalau dikalikan ya memang kalau dalam ranah usaha kan ada untung, ada rugi, ada ngepres dan sebagainya. Itu yang paling kecil ya. Iya. Artinya paling ngepres. Jadi secara harga tetap bertambah. Tapi kalau ngepres itu dihitung dari apa Mas? Dari biaya jonggoran. Kalau pakan pokoknya kita nggak beli sama sekali. Oh gitu. Paling kalau angkut jerami ya paling biaya angkut aja. Oh iya. Itu yang paling ngepres. Nah ini yang senangnya Mas Yudi, kan ada yang paling menguntungkan. Ada yang paling untuk hari biasa, ini kita nggak cerita Idul Adha. Yang paling menguntungkan di hari biasa itu bisa diceritakan Mas Yudi? Yang paling menguntungkan di hari biasa itu beli 19
19.200 kira-kira. Ya, ini sudah pernah di kemarin ya, ya cerita asli cerita ya? asli kemarin. Okay. 19.200 3 bulan sampai 4 bulan, nggak sampai 4 bulan, jalan ke 4 bulan itu laku 26-27. Oh, waktunya berarti separuhnya yang cerita iya, tadi ya? Separuhnya. Itu kalau dihitung keuntungannya selama ring 4 bulan itu berapa lagi? Ya, kalau biaya pakannya itu kan kisaran 500 sampai 600 ribu Total? Per bulan. Per bulan, oh nah, iya. Tinggal dikalikan aja. Kalau 500 ribu kalikan 4 bulan kan 2 juta. Kalau 3 bulan kan 1,5 juta. Nah, kalau dari harga 19 sampai ke 25 ya, 6 juta. 6 juta dipotong 2 juta. Jadi untungnya 4 juta, sekitar 4 jutaan. 4 juta, 4 juta setengah. Jadi ini yang paling menguntungkan dalam ring waktu 4 bulan, untung sekitar 4 juta ya, iya. Sudah dikurangi biaya pakan. Iya, oh gitu ya, ya. Nah itu Mas Didi, pas kondisi paling menguntungkan itu tadi apa? Triknya? Ya, triknya kita memang harus jeli-jeli di posisi pembelian. Nah, okay, dari segi harga, dalam artian pembelian kan harga sama pembelian barang di waktu pembelian. Harganya dioptimalkan semurah mungkin. Semurah mungkin. Nah, posturnya sebagus mungkin. Kalau saya sih nggak harus limosin asli, nggak. Sudah coil 2 pasang, posturnya tinggi dan panjang sudah masuk. Oh, jadi kalau saya simpulkan sudah coil minimal 2 pasang, terus tinggi, panjang. Jenisnya harus menurut Mas Yudi yang bagus untuk penggemukan jangka pendek. Itu yang jenis apa Mas Yudi? Yang asli super misalnya Simmental Limosin atau gimana? Kalau jangka pendek itu lebih baik crossingan. Cross? Iya, crossingan. Cross itu gimana? Crossingan itu limosin campuran sama pegon kayak gitu. Oh, bukan limosin gitu asli, ya? Iya. Tapi kayak kalau dibandingkan, kalau menurut pengalaman saya sendiri, daripada Simmental sama limosin, lebih bagusan limosin cross pegon. Oh, itu yang paling bagus. Limosin cross pegon. Apa bedanya Mas? Kalau yang asli limosin misalnya, jenisnya asli super, sama cross gitu. Kalau keuntungannya, kalau gitu. Kalau setiap jenis itu kan mempunyai kelebihannya masing-masing. Kalau menurut saya, kelebihannya masing-masing. Kalau limosin asli, ya memang dia bagus, tapi untuk jangka panjang dia. Untuk panjang itu kalau tahun. Ya kemungkinan 1 tahun atau misalkan dinaikkan ke harga 50. Kan ada tuh ya sapi yang super, sapi monster yang harga 50, 60 sampai 100, 500. Nah itu. Tapi kalau untuk jangka cepat, kalau penggemukan seperti saya itu pakai yang jangka pendek 3 bulan, 4 bulan sudah keluar. Pol 6 bulan. Itu yang cross itu tadi, limosin cross pegon. Ini oke. Ya, jadi. Tapi dia nggak bisa, kelemahannya nggak bisa di posturnya, wadahnya itu secara kalau dalam bahasa Jawa wadahnya itu sudah nggak mumpuni kalau dibesarkan ke ukuran yang super jumbo tadi. Ya. Ini kalau saya simpulkan Mas Yudi, ini mungkin teman-teman dari pengalaman Mas Yudi, kalau kita penggemukan, kita planning ada jangka menengah, ada jangka panjang. Jangka menengah atau pendek lah, itu sekitar 4 sampai 6 bulan. Kalau itu lebih baik ngambil yang cross. Nah, karena pertumbuhannya cepat, tapi pada saat sudah maksimal seolah-olah mandek ya. Nah, itu waktunya dijual. Untuk diteruskan nggak potensi ya? Ya nggak potensi, sama perbandingan biaya pakan tadi mending dijual. Tapi kalau untuk jangka panjang, apalagi sampai gede banget, itu baru ambil yang jenis super ya, asli, limosin asli atau Simmental asli. Nah ini teman-teman, ternyata pengalaman dari Mas Yudi ini sangat bermanfaat. Teman-teman bisa nanti untuk penggemukan ini cari keuntungan itu bisa di planning dulu, mau jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian nanti tadi dari pembelian, kemudian jenis sapinya sudah coil,
terus panjang, tinggi kalau bisa. Oke Mas Yudi, ini ceritanya sangat bermanfaat buat teman-teman kalau mau kegiatan penggemukan. Nah sekarang Mas Yudi, ini yang saat ini kandang kemarin kan total ada 9 ya, itu dijual pas setelah Idul Adha habis semua ya? Iya. Sudah habis semua. Ini rencana gimana Mas Yudi yang baru ini? Ya tetap mau menuin kandang. Oh, cuma iya. Kan nggak bisa langsung menuin kan, soalnya posisi sapinya kan langka. Jadi nggak kalau penggemukan kan nggak boleh asal beli. Oh iya, gitu. iya. Jadi sementara ini ada dua. Kalau kapasitas di sini bisa nampung berapa Mas? Yang deret ini aja? Yang deret ini sebelah aja sini? sampai 9. 9. Kalau ini bisa mau diisi sebelah sini bisa 2 kali ya? Iya, 2 kali lipat. 9 berarti Jadi, total 18. Sementara ada 2 ini. Iya, ada. Untuk yang 2 ini Mas Yudi, boleh sedikit cerita itu belinya seperti ini berapa Mas? Untuk saat ini? Kalau yang ini itu 22.600. 22.600. Kalau yang ini, yang dugul ini 23.400. 23.400. Ini untuk pakan sudah siap semua? Sudah siap semua. Pakannya apa aja Mas? Kalau pakan pokoknya rumput gajah sama bahan keringnya itu kalau nggak jerami ya tebon kering. Tebon kering. Terus ditambah apa lagi? Kalau konsentratnya itu biasanya ampas tahu, konsentrat sama dedak. Dedak konsentrat, ampas tahu, dedak. Terus untuk serat-seratnya rumput gajah sama jerami. tebon jerami. Tebon itu jagung itu ya, tebon jagung. jagung. Oke. Wah ini informasinya sangat lengkap sekali. Mungkin nanti next kita bisa ikuti kegiatan Mas Yudi mulai pagi sampai sore dalam proses untuk perawatan sapinya. Nah, untuk sementara teman-teman itu tadi sedikit cerita dari Mas Yudi, pengalaman beliau langsung yang sudah dialami kemarin terakhir. Nah itu proses penggemukan, kemudian keuntungannya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman semua, dan juga mohon doanya supaya ini nanti kita kandangnya bisa penuh, terus kita bisa terbebas dari wabah PMK, bisa mengatasi dan bisa memberdayakan masyarakat di sini, dan ini bisa jadi percontohan di tempat sini. Oke, Mas Yudi, saya terima kasih atas informasinya. Semoga ilmunya, ceritanya tadi bermanfaat buat pemirsa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.